Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah rabbul alamin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul adul amin, amma ba'd. Khataliman azanallahu wa yakum jamaah salat maghrib yang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak yang mulia, semua kabar bagaimana hari ini? Alhamdulillah. Ada bersyukur kepada Allah seperti biasa. Mari kita bacakan salawat dan salam yang lanjut dengan doa belajar. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an warzuqna fahman. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una walhamdulillahi rabbil alamin. Baik Bapak yang mulia, kembali kita akan lanjutkan dari pembacaan kitab At-Tadhhib fi adillati matnil ghayati wat taqrib, ya. Yang mana kita sudah masuk sekarang nih di tanda yang ada di depan saya ini adalah arkanus shalah. Cocok ya? Betul ya? Masih ingat ya? Kemarin kita membacakan tentang syarat-syarat salat. Nah, sekarang rukunnya ya. Qala al-musannif rahimahullah taala nafa'anallahu bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillah, faslun. Satu pasal. Wa arkanus salati 18 ruknan. Dan rukun salat itu ada 18 rukun. Jadi rukun di sini menunjukkan bahwa perkara yang harus ditunaikan pada saat kita melaksanakan ibadah yang dimaksud. Dalam hal ini tentu adalah salat, ya. Bagaimana dengan syarat? Syarat yang sebelumnya kita bicarakan itu adalah sesuatu yang harus dipenuhi sebelum melaksanakan ibadah tersebut. Nah, itu syarat. Tapi kalau rukun ya pelaksanaan ibadah tersebut harus mengikuti kaidah yang ditentukan ini. Yang pertama apa? An-niyatu, yakni niat. Jadi Bapak yang mulia, niat merupakan rukun dari salat dan itu merupakan rukun yang pertama. Dalilnya adalah riwayat Imam Bukhari dari Jabir radhiyallahu anhu qala, berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli ala rahilatihi haitsu tawajjahat fi riwayatin nahwil masyriq. Maaf, bukan ini. Yang kedua, bukan. Maaf, salah lihat. Yang kedua dalilnya adalah firman Allah Azza wa Jalla tentang niat ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tidaklah ya, umiru, mereka diperintah, illa melainkan liya'budullaha, agar supaya untuk menyembah Allah, mukhlishina lahuddin, yakni dengan memurnikan, mengikhlaskan lahu, baginya, bagi Allah Azza wa Jalla ad-din ini. Jadi apa yang mulia, dalil tentang rukun niat itu ada di Quran surah Al-Bayyinah ayat 5 yang tadi. Qala al-Mawardi, berkata Imam Mawardi, wal ikhlasu fi kalamihim an-niyah, ya. Dan ikhlas itu yang dimaksud adalah di dalam ucapan mereka adalah niat. Dan juga yang kedua ada hadis Nabi terkait dengan pentingnya niat, yakni seperti yang sudah kita sering dengar, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu bergantung dari niatnya. Jadi Pak yang mulia, pembicaraan tentang niat sebenarnya sudah kita detailkan pada saat membicarakan tentang wudhu kalau tidak salah ya. Nah itu sama. Jadi niat itu merupakan rukun yang pertama. Ya. Dan niat ini apa yang mulia? Ini merupakan pembeda antara aktivitas ibadah dengan kebiasaan, gitu kan? Dengan aktivitas yang merupakan rutinitas kita. Nah, itulah yang membedakan ya niat. Gitu. Berikut wal qiyamu ma'al qudrati. Rukun kedua adalah berdiri bagi mereka yang memiliki kemampuan. Nah, itu rukun, Pak.
Jadi berdiri ini rukun dalam sholat. Ya, sholat fardu, rukun. Tapi berlaku hanya bagi yang mampu. Artinya bagi orang yang terhalangi kemampuannya untuk berdiri, maka ini ada cara lain, ada rukhsah namanya nanti. Ya, boleh dia melakukan sholatnya secara duduk ataupun berbaring tergantung keadaannya. Tapi ala kulli hal kalau mampu berdiri, ini rukun. Beda dengan halnya sholat sunnah, itu beda. Kalau sholat sunnah berdiri tidak masuk ke dalam rukun, gitu Pak. Artinya walaupun kita mampu melakukan sholat sambil berdiri, sholat sunnah, kita lakukan sambil duduk, boleh, boleh. Ya. Hanya pahalanya separuh. Begitu kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya tinggal dipilih. Bisa jadi kan misalnya kita malas berdiri pengen duduk, boleh aja. Ya nggak apa-apa. Pilihan. Tapi kalau sholat fardu nih kayak tadi sholat maghrib kita nggak boleh Pak. Kita nggak berdiri itu harus rukun. Kalau mampu. Ya. Kecuali nggak mampu. Ya. Kemampuannya yang mengikuti kadar kemampuan dia. Misalnya dia hanya berdiri sanggupnya 2 menit atau setidaknya saat takbiratul ihram ya dia lakukan. Jadi misalnya ada orang nih nggak kuat berdiri lama. Apakah sholatnya sholat fardunya boleh langsung duduk? Nggak boleh. Berdiri dulu Pak, sesuai kemampuannya. Ya, ya dia siapinlah kursi di belakangnya. Setidaknya misalnya dia hanya mampu 2 menit misalnya. Saat dia melakukan takbiratul ihram bisa berdiri, bisa ya lakukan berdiri. Allahu Akbar. Berdiri. Pada saat mau baca Fatihah nggak kuat duduk. Nah, ini sholat fardu Pak. Ya, kecuali memang sejak nggak bisa Pak. Kalau saya berdiri uyeng malah mudarat ya jangan dipaksakan pula, paham? Kalau misalnya udah nggak punya kemampuan sama sekali ya sudah duduk aja langsung. Tapi kalau masih punya kemampuan berdiri. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Dalilnya mana? Dilihatkan oleh Imam Bukhari, disebutkan dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu berkata, kanat bi bawasir. Ya. Fasaltu Nabiy sallallahu alaihi wasallam anis salati faqal salli qa'iman. Jadi saat itu kata Imran bin Husain, aku ada di bawasir. Kanat bi bawasir. Fasaltu, lalu aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang salat. Rasulullah bersabda, salatlah qa'iman sambil berdiri. Fa illam tastati, kalau enggak mampu, monggo silahkan faqa'idan, duduk. Ya, kalau enggak mampu, duduk. Enggak mampu juga fa illam tastati, kalau enggak mampu juga ya, fa'ala jambin, maka boleh salat dalam keadaan dia berbaring ya. Jadi kalau enggak mampu juga untuk melaksanakan salat secara berdiri, enggak bisa dengan duduk, silahkan. Ala jambin berarti dia boleh berbaring. Paham ya Bapak ya? Bagaimana cara berbaringnya? Ya namanya ala jambin itu berbaring di atas lambung. Ya. Berarti kita sholatnya secara bagaimana tuh? Kira-kira paham? Sholatnya gimana? Miring, Pak. Ya. Sholatnya sholat miring, menghadap ke arah kiblat. Misalnya kiblat sana, berarti kita usahakan kiblat ada di sebelah kanan. Jadi kita ya kayak arahnya orang mati. Orang mati kan begitu, ya. Arah kepalanya di arah mana nih kalau di kita Indonesia? Arah utara kan gitu kan. Jadi kiblat di arah kanannya. Kalau misalnya dia nggak sanggup
berbaring dengan cara begitu, bagaimana bisanya dia berbaring di atas punggungnya bisanya? Ya lakukan, nggak apa-apa. Berarti kalau di atas punggung, arah kiblatnya ada di depan wajahnya. Dengan sedikit ditinggikan bagian punggung kepala kan gitu kan? Itu Pak, ditinggikan. Jadi menghadap ke arah kiblat. Itu caranya, ya. Jadi ini Imran bin Husain terkena semacam apa ya, bawasir. Bawasir itu penyakit. Dulu aku ada dalam keadaan bawasir. Bawasir itu penyakit ambeien gitu Pak. Ya, ambeien. Pernah ada yang pengalaman ambeien di sini? Ada? Enggak ada. Katanya sih susah Pak. Susah berdiri, susah duduk, susah. Katanya ya, wallahu alam. Bawasir ambeien. Nah, jadi begitu dari Imran bin Husain. Kemudian yang berikutnya adalah wa takbiratul ihrami wa qiraatil fatihati wa bismillahirrahmanirrahim ayatun minha warruku'u wat tuma'ninatu fihi warraf'u wal i'tidal wat tuma'ninatu fihi wasujudu wat tuma'ninatu fihi wal julusu bainas sajdataini wat tuma'ninatu fihi. Itu udah berapa itu? Digabung banyak karena penjelasan dalilnya dalam di sini satu, makanya digabung. Ya. Jadi yang pertama tadi apa rukunnya? Niat dua, berdiri. Nah sekarang ketiga, takbiratul ihram, yakni bertakbir saat pertama kali. Allahu Akbar. Nah itu takbiratul ihram. Ya. Ini rukun, bukan takbir intikal. Bukan takbir perpindahan. Jangan salah. Kalau kita jadi masbuk, baru datang imam sudah sujud misalnya, ya, atau imam sudah ruku. Bagaimana kita menyambung sholat imam? Ya takbir pertama harus kita lakukan. Allahu Akbar. 1, 2, 3 detik seucapan subhanallah minimal. Boleh langsung nyusul Allahu Akbar ruku. Bukan kemudian Allahu Akbar langsung ruku. Paham? Itu namanya enggak takbiratul ihram, itu takbir intikal. Orang yang enggak melakukan takbiratul ihram, ya dia enggak sah karena ini rukun, Pak. Ya. Batal ini salatnya. Kebayang enggak yang saya maksud? Datang nih orang baru masuk, imam sudah, dia buru-buru Allahu Akbar langsung ruku begitu. Itu batal salat. Mestinya Allahu Akbar, takbiratul ihram dulu, seucapan subhanallah, atau mau agak sedikit panjang, misalnya pakai ucapan iftitah yang pendek, Allahu Akbar kabira, alhamdulillah katsira. Selesai, wa subhanallah bukratan. Kalau nggak cukup, kebanyakan Allahu Akbar kabira, alhamdulillah katsira. Allahu Akbar. Langsung Allahu Akbar lagi, susul. Jadi takbiratul ihram ini nggak boleh hilang. Harus dilakukan. Paham ya? Baik. Yang keempat, wa qiraatil fatihatu, wa qiraatul fatihati, yakni membaca Fatihah. Ini juga rukun. Ya. Membaca Fatihah merupakan rukun. Nah, dalam mazhab Syafi'i wa bismillahirrahmanirrahim ayatun minha, disebutkan di sini memang. Dan ucapan Bismillahirrahmanirrahim ayatun minha itu merupakan ayat yang menjadi bagian dari Fatihah. Ya dalam mazhab Syafi'i. Nah memang Bismillahirrahmanirrahim ini menjadi perbincangan para ahli ilmu memang. Apakah dia merupakan bagian Fatihah atau tidak? Itu perbincangannya panjang. Ya. Tapi dalam mazhab Syafi'i ditegaskan Bismillahirrahmanirrahim itu ayat dari Quran. Ya. Itu udah dari zaman dulu pembicaraan ulama. Bismillah. Ada yang menganggap Bismillahirrahmanirrahim bukan Fatihah.
Fatihah itu mulai dari alhamdulillahirabbil alamin. Ala kulli hal, terlepas dari perbedaan yang ada, maka ya kita mengadopsi bismillahirrahmanirrahim bagian dari bacaan Fatihah. Ya, bagian dari bacaan Fatihah. Makanya kalau kita buka Quran, mushaf itu bismillahirrahmanirrahim itu ada nomor 1. Benar nggak? Ya. Yang cetakan beredar itu bismillahirrahmanirrahim nomor 1. Artinya dia bagian dari Fatihah. Sehingga kita tidak boleh melewatkan bismillahirrahmanirrahim. Loh tadi imam nggak baca bismillah itu waktu ngimamin kita ini, ya kan? Bukan nggak baca bismillah, nggak kita dengar bacaannya. Nah, kalau berbicara tentang apakah sir atau jahar bismillahnya, itu juga perbicaraan yang lain. Artinya topik yang lain gitu, paham? Ya. Jadi baca bismillah tapi memang sir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Tapi bismillahnya tetap dibaca walaupun sir. Tapi andaikan pun kita mendapati imam sama sekali nggak baca bismillah, langsung dia mengucapkan alhamdulillah, kebetulan dia tidak bermadzhab Syafi'i misalnya, ya, bermadzhab Hanafi misalnya, ya. Apakah kita batal? Ya enggak, udah ikut aja imam. Udah. Kenapa? Kan dia yang jadi imam. Kita ikut makmum ini, ikut aja, you know. Kata Nabi SAW, ju'ilal imamu li'utamma bih. Dijadikan imam itu untuk diikuti. Jangan kita menyelisihi imam, ya. Ikuti aja. Imam ngapain? Nanti juga begitu kaidah. Kayak kita berbeda misalnya subuh, ya. Imam nggak kunut, kita biasa kunut. Gimana nih? Apakah kita kunut sendiri? Ya jangan, udah ikuti imam aja udah Pak. Sebaliknya kita nggak biasa kunut, imam pas kunut subuh, bagaimana? Udah ikut aja nggak apa-apa, gitu. Itu kenapa konsekuensi jadi makmum? Ya, ikut apa yang imam lakukan. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi membaca Fatihah rukun yang keempat dan di dalamnya termasuk bacaan Bismillahirrahmanirrahim menjadi bagian dari ayat Fatihah itu. Yang ke 5, ya, 1, 2, 3, 5. Waruku'u yani ruku'. Ini rukun, Pak, ruku'. Ya. Seperti yang kita tahu, ya ruku' seperti itu. Yani dengan membungkukkan badan serata ini, rata. Ya. Jangan pula ruku maunya sendiri gitu Pak. Ada aturannya. Kalau mau detail pembahasan ini baca sifat salat Nabi. Itu bagus ya. Detail. Bagaimana Rasulullah ruku, cara-cara diriwayatkan tuh dari dalil-dalil yang ada. Jadi kalau ruku itu ya sejajar dengan ini aja, dengan apa ini namanya Pak? Dengan bokong ya, dengan pinggang sejajar. Karena ada juga orang yang mungkin pikirannya semakin nunduk semakin baik, dalam Pak. Ya. Yang dipegang betisnya. Ada nggak? Udah lihat orang begitu kan? Ya. Mungkin maksudnya ingin lebih menghormat Allah. Bukan begitu. Jadi ibadah itu nggak boleh berdasarkan keinginan kita. Ibadah itu harus mengikuti contoh dari Rasulullah. Kenapa? Karena Rasulullah bersabda, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat, kata Nabi. Nabi salat itu telah diriwayatkan oleh para sahabat. Termasuk bagaimana Nabi ruku, itu juga telah diriwayatkan. Jadi Nabi itu ruku, Bapak yang mulia. Karena saking ratanya, sahabat itu menggambarkan seandainya disiram punggung Nabi itu, maka air itu nggak ngalir. Kebayang nggak maksudnya? Ini ungkapan ya dari menunjukkan Rasulullah itu rukuknya sempurna. Ya. Jadi rukuk sempurna itu enggak juga Allahu Akbar. Ada orang main rukuk
Gini doang gitu kan. Ya dong. Ada nggak? Ada. Nah, Pinggang, Pak Ustaz. kecuali sakit pinggang, itu boleh. Itu dikecualikan ya. Kita bicara normal nih. Kalau normal dia begini, itu nggak memenuhi, Pak. Ya kayak kok. Begini doang, gitu kan? Kurang. Harus dia sejajar. Ya. Yang dipegang ya apa ini? Tumit ya, apa ini? Lutut, dengkul, ya dengkul. Lututnya dipegang. Jangan pula begini. Ada orang yang begini, benar kan? Saya soalnya ada menyaksikan, Pak. Ada begini, ruku, ya. Keliru. Ya. Jadi ruku itu sesuai dengan yang diriwayatkan para sahabat, ya rata aja, lurus. Jadi punggungnya ini seandainya disiram air tuh nggak tumpah gitu, Pak. Itu dari gambarannya ratanya punggung Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Gimana sakit pinggang? Nah, itu pengecualian, ya. Sakit pinggang namanya sakit yang nggak selamanya kan, kecuali udah sakit tua, ya, mungkin bisa selamanya itu, ya. Ruku. Berikut wattuma'ninatu fihi, yakni ada rukun tumaknina. Tumaknina apa tumaknina? Itma'anna yatma'innu, ya, tumakninatan. Itma'anna itu tenang. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub, tenang hati. Tenang. Jadi saat ruku itu ada tumaknina, dan tumaknina ini rukun. Kalau rukun nggak dikerjakan, batal. Konsekuensinya itu, ya. Tumaknina. Jadi ruku, Allahu Akbar, tenang, jangan buru-buru imam. Ya. Berapa ukuran tenang? Minimal seucapan bacaan tasbih. Subhanallah, minimal. Atau tambahinlah dikit, subhanallahi rabbiyal azimi. Atau tambah wa bihamdih kan gitu kan. Kalau mau buru-buru subhana rabbil azim. Minimal 1 kali baru naik lagi. Jangan Allahu. Ada nggak orang begitu, Pak? Ntar lagi mau Ramadan nih. Itu ada tuh, Pak. Ya, katanya 20 rakaat 7 menit. Saya nggak kebayang. Kalau itu diterapkan di sini, ya pada bonyok kali yang penggangnya. Wah, kayaknya nggak kebayang. Saya aja nggak kebayang, Pak. Kalau lihat videonya, kereta cepat bener, luar biasa, Pak. Ya. Pernah lihat videonya? Luar biasa. Ya. Bagaimana itu? Kalau dalam tinjauan fikih nggak sah sholat itu, Pak. Ya. Mau 100 rakaat dia bikin, tapi caranya begitu nggak sah, batal sholatnya, Pak. Ya. Karena ada rumah tumaknina, rukun. Kemudian warrafu wal i'tidal. Kemudian bangkit dengan dan juga beriktidal. Bangkit rafa, ya. I'tidal, bangkit dari rukuknya, tegak kembali. Ya. Kemudian saat i'tidal juga sama, wattuma'ninatu fihi, ada rukun tumaknina juga. Jadi rukun tumaknina itu dimasukkan, Pak. Ruku ada tumaknina, rukun juga. I'tidal sami Allahu liman, ada tumaknina juga. Jadi nggak boleh ruku terus saya langsung turun lagi, nggak boleh. Tenang dulu. Sami Allahu liman hamidah. Jadi ukuran tumaknina itu apa? Ukurannya adalah tulang belulang berada pada posisinya. Tulang belulang sudah berada pada posisi blek gitu kan. Tegak. Ya. Ruku juga sama, tulang belulang udah blek gitu. Mantap. Subhanallah, satu aja begitu udah mantap, seukuran ucapan subhana rabbiyal azimi cukup. Kalau buru-buru boleh. Tapi tenang dulu. Karena ada orang yang karena buru-buru bacanya nyicil, Pak. Begitu misalnya lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar subhana rabbil azim. Sami Allah. Jadi baca subhana rabbil saat dia turun begini. Paham nggak? Sambil jalan. Nggak boleh bacanya itu begitu. Allahu akbar, plek, baru baca. Nggak boleh di tengah jalan. Jadi baca subhana rabbiyal azimi wa bihamdi setelah Allahu akbar. Nah, bar itu udah penuh begini. Baru subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Sami Allahu liman hamidah.
Dah baru Rabbana wa lakal gitu kan. Jangan dicicil di tengah jalan. Setelah tumanina apa? Sujud, was sujudun, sujud, turun sujud. Ya. Kemudian wat tumanina tufi, ada lagi rukun tumanina saat sujud. Jadi sujud juga ada tumanina. Nggak boleh sujud buru-buru kayak nyolong apa kayak ayam matok makanan. Itu enggak boleh. Sujud. Nah, berikutnya wat tumanina tufi, disebutkan tumanina di dalam sujud itu. Berikutnya wal julusu bainas sajdataini, duduk di antara dua sujud. Wat tumanina tufi, disebut lagi rukunnya tumanina di dalamnya. Di dalam duduk di antara sujud. Jadi setiap gerakan ada tumanina. Nah, enggak boleh, enggak boleh, Pak. Allahu akbar. Plek tumanina, tulang belulang pada posisinya, baru baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Sujud kan? Allahu akbar, duduk di antara sujud, plek pada posisinya, tenang, baru baca rabbi firli warhamni, begitu. Jangan Allahu akbar rabbi firli warhamni, Allah enggak boleh. Paham Bapak yang mulia? Oke. Mana dalilnya? Nah, di sini ada penjelasan dalil. Wa dalilu ma sabaqa minal arkani ila huna. Dan dalil, ya dalil apa yang telah disebutkan dari rukun-rukun, ya. Di sini Marwahul Bukhari, apa yang diriwayatkan Imam Bukhari wa Muslim dan Imam Muslim, an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dakhala al-masjid, beliau masuk dalam masjid, fa dakhala rajulun fa shalla, lalu masuklah seorang lelaki, kemudian dia salat. Kebayang ceritanya, Pak? Jadi Abu Hurairah cerita suatu saat Nabi masuk ke masjid. Begitu Rasulullah tiba di masjid, ya, masuklah seseorang, masuk ke masjid juga. Thumma, ya kemudian setelah orang ini beres salat, fa shalla, orang ini salat, thumma ja'a, lalu mendatangi Nabi. Fa sallama 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian orang ini berucap salam kepada Nabi. Faraddan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi pun mengucap balik salamnya, menjawab salamnya. Faqal, seraya Nabi bersabda, irji' fa shalli, kembalilah engkau salat lagi. Fa innaka lam tusall, ya, karena sesungguhnya engkau belum salat. Fa innaka lam tusalli, kamu belum salat, kata Nabi. Fa shalla, maka laki-laki ini kembali melakukan salat. Habis salat, dia summa ja'a, lalu dia mendatangi Nabi lagi. Fa sallama 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia ucap salam kepada Nabi lagi. Faqal, kata Nabi untuk yang kedua kali, irji fa shalli, kamu kembali salat lagi. Fa innaka lam tusalli, karena engkau belum salat, kata Nabi. Salasan, sampai 3 kali. Setelah dia melakukan salat berkali-kali, tapi Nabi menjawab atau memerintahkan dengan perintah yang sama, kau kembali lagi, salat lagi karena kamu belum salat. Maka orang ini menyerah, ya. Walladzi ba'atsaka bil haqq, kata orang ini, demi zat yang mengutusmu dengan hak, ma uhsinu ghairahu, tidaklah aku bisa lebih baik salat seperti yang ini, wahai Nabi. Ini udah salat terbaikku, kok engkau katakan aku belum salat, gitu. Fa'allimni, tolong ajari aku, kata orang ini. Jadi orang ini rupanya tahu diri. Nabi pun juga enggak langsung mau ngajarin gitu, enggak mentang-mentang, enggak. Tapi Nabi, kamu sholat lagi, belum sholat. Sampai 3 kali, sampai orang ini akhirnya nyerah. Nabi, saya enggak tahu lagi sholat yang seperti apa yang seharusnya, tolong ajari aku, kira-kira begitu. Faqal, lalu Rasulullah menyebutkan, idza qumta ila sholati, jika engkau berdiri untuk melaksanakan sholat, fakabbir, maka bertakbirlah engkau. Thumma iqra, lalu bacalah olehmu ma tayassara ma'aka minal Qur'an, apa yang mudah bagimu dari bacaan Quran. Thumma rka', lalu kemudian rukuklah engkau, hatta tatma'inna raki'an, sampai engkau tumaknina rukukmu itu. Ya.
Tsummarfa, lalu bangkitlah hatta tatma'inna jalisan, sampai engkau tenang ya dudukmu itu. Tsummasjud, lalu sujudlah engkau hatta tatma'inna sajidan, sampai engkau tenang sujudmu. Tsumma if'al dzalika fi salatika kullaha, ya. Tsumma fa'al dzalika, kemudian kerjakan hal tersebut fi salatika, di dalam salatmu, kulliha, semuanya. Ya. Wa yutlaqul ulama'u ala hadzal hadithi khabarul musii salatuhu, ya. Khabarul musii salatuhu. Kemudian para ulama menamakan hadis tersebut sebagai hadis hadis orang yang salah di dalam salatnya. Salatul musii. Jadi orang yang salah melaksanakan salat. Hadis itu yang dipakai. Nah. Jadi ini dalil yang mendasari tentang apa yang tadi kita sebutkan. Kok ada tumaknina, itu ada dalilnya. Ya. Nabi yang mengajarkan. Baik. Kemudian ada keterangan di bawahnya, lam tusalli, engkau belum salat, maksudnya as-salatul matlubatu. Yang dimaksud ucapan Nabi engkau tuh belum salat, maksudnya salat yang sesuai dengan yang dituntut. Karena faktanya orang ini udah salat 3 kali, paham? Tapi kok Nabi katakan kamu belum salat? Itu maksudnya adalah engkau belum salat sesuai dengan kaidah yang benar, kira-kira begitu. Paham? Maka percuma orang salat kalau dia salat semau sendiri. Tadi itu. Wah, berlomba. Ya percuma. Ya. Mau salat ratusan rakaat, kalau nggak cocok dengan kaidah yang Rasul tuntunkan, dianggap tidak salat. Kan rugi. Betul nggak? Ya, rugi akhirnya. Kemudian Iqra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an, bacalah apa yang mudah bagimu dari bacaan Quran. Ya. Wa 'inda Ibnu Hibban, dan menurut Ibnu Hibban yang dimaksud ini adalah summa iqra' bi ummil Qur'an. Jadi ada riwayat yang lain, dalam riwayat Ibnu Hibban itu ada ucapan summa iqra' bi ummil Qur'an, yang dimaksud adalah bacalah dengan bacaan ummul Qur'an. Jadi setelah takbir yang dibaca apa? Ummul Quran. Ummul Quran itu apa? Fatihah. Baca. Wahiyal Fatihatu, maksudnya adalah Fatihah. Wa dalla ala dzalika haditsul Bukhari, yang menunjukkan hal tersebut adalah hadis Imam Bukhari dan Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca Bifatihatil kitab, yakni ummul kitab, tidak membaca pembukaan kitab Al-Fatihah, enggak sah. Wa dalla ala anna al-basmalata ayatun minha wa min kulli suratin ma rawahu Muslim, dan dalil bahwasanya basmalah, ucapan bismillahirrahmanirrahim itu minha, bagian dari bacaan Fatihah, dan dari setiap surat itu apa yang diriwayatkan Imam Muslim dari Anas radhiyallahu anhu qala, berkata, baina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin baina adharuna idza aghfa ighfa'atan thumma rafa'a ra'sahu mutabassaman, ya. Jadi ketika suatu hari, ya, Rasulullah ada di tengah kami, ya, lalu beliau mengangkat kepalanya seraya tersenyum. Fakulna, kami bertanya, ma'adhakuka ya Rasulullah, apa yang membuatmu tertawa atau tersenyumlah wahai Rasulullah, ya. Qala, kata Nabi, unzilat, telah diturunkan, alayya atasku, anifan, barusan saja, suratan, yakni sebuah surah. Faqara'a, lalu Rasulullah membaca, Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Itu surah
Al-Kautsar ya. Nah, saat Rasulullah membaca Inna A'tainaka Al-Kautsar, Rasulullah mengawali dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itulah yang kemudian diambil sebagai dalil bahwa Bismillahirrahmanirrahim itu merupakan bagian dari ayat Fatihah dan surah-surah yang lain juga, berdasarkan penjelasan di sini. Ya. Itu tentang bacaan bismillahnya. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Baik, ini udah yang keberapa, Pak? 8 yang tadi itu. Ya. Tumaninanya dihitung satu lagi, Pak ya. Tumanina. Jadi saat kita ruku, kemudian tumanina itu masuk bagian dari rukunnya. Bukan satu kesatuan, bukan, berbeda. Rukun yang berbeda. Ya. Jadi kayaknya udah banyak nih. Banyak. Ya. Wal julusul akhiru, kemudian yang berikutnya adalah duduk tahiyat akhir. Duduk yang terakhir. Dalilnya sebagaimana diriwayatkan Imam Bukhari dari Abi Humaid As-Sa'di radhiyallahu anhu di dalam sifat salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa idza jalasa fi raq'atil akhirati, dan ketika beliau duduk di rakaat terakhir, ya, qadama rijlahu al-yusra, beliau menegakkan kakinya yang kanan, wa nasabal akhar, ya, dan menegakkan yang lain. Beliau qadama rijlahu al-yusra wa qa'ada ala maq'adatihi, dan beliau duduk di atas pinggulnya, duduk di atas pantatnya beliau. Wa li'annahu mahallu dzikri wajibun, ya. Karena tempat zikir wajib, kama sayati, sebagaimana yang nanti akan dijelaskan. Fakana wajiban, maka ini menunjukkan wajib. Kal qiyami li qiraatil Fatihah, seperti berdiri ya untuk membaca Fatihah, itu wajib. Jadi pada saat duduk tahiyat akhir itu merupakan, jadi duduk tahiyat akhir itu merupakan bagian dari rukun, ya. Rukun di dalam salat. Kemudian tasyahhudu fihi, kemudian bertasyahud di dalamnya. Duduk tasyahud. Duduk tasyahud itu penjelasannya sebagaimana diriwayatkan oleh tasyahud fi 2 Imam Bukhari dan Muslim dan yang lainnya dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala, berkata, kunna idza shallaina ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, adalah kami ketika kami salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, qulna wa indal Baihaqi darukutni, kunna naqulu qabla ay yufrada alaina tasyahud, ya. Jadi kami mengucapkan sebelum difardukan atas kami tasyahud, kami berucap assalamu ala Allahi qabla ibadihi, ya. Assalamu ala Jibril, assalamu ala Mikail, assalamu ala fulan, ya. Falamma insarafa Nabi sallallahu alaihi wasallam aqbala alaina biwajhihi faqal, lalu kemudian setelah selesai salat Rasulullah menghadap kepada kami, lalu beliau berkata, innallaha huwas salam, sesungguhnya Allah itu adalah as-salam, zat yang maha salam. Fa idza jalasa ahadukum fi sholati falyaqul, kalau engkau duduk di dalam duduk salat kalian itu, maka hendaknya kalian ucapkan at-tahiyyatu dan seterusnya. Nah, itu. Jadi dulu sebelum sahabat tahu bacaan tahiyat itu ucapannya begitu, Pak. Assalamu ala Assalamu ala Allahi, salam untuk Allah, ya. Qabla ibadihi, sebelum kepada hamba-hambanya. Assalamu ala Jibril, baru para sahabat ngomong salam kepada Jibril, salam kepada Mikail, kemudian kepada fulan-fulan gitu. Maka Nabi kemudian ajarkan tahiyat. Ya. Baik. Nah, ini di dalam waqat warada fi sighati riwayatin iddata kulliha sahihah, dan di dalam riwayat yang ada dari beberapa jalan itu yang semuanya adalah sahih, sighatnya, bentuk ucapannya itu, ya, yang sempurna, mufdalah, yang utama,
ladaya Syafi'i rahimahullah taala itu yang ada dalam penyampaiannya Imam Syafi'i rahimahullah taala, apa yang diriwayatkan Imam Muslim dan yang lainnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, qala berkata kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yu'allimuna telah mengajarkan kepada kami at-tasyahhud kama yu'allimuna surah minal Qur'an, sebagaimana telah mengajarkan kepada kami surat dari Al-Qur'an. Fakana yaqul, maka beliau berkata, bersabda, at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ya. Jadi itu seperti yang sudah kita baca tahiyat yang sudah kita kenal. Berikutnya setelah tasyahud, duduk akhir kemudian tasyahud, rukun berikutnya adalah wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam ya fihi, yakni bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalamnya. Jadi setelah bacaan tadi asyhadu an la ilaha, tasyahud itu baru kemudian ada bacaan sholawat ya. Dalilnya ya di sini disebutkan Quran surah Al-Ahzab, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Itu dalilnya ya. Wa qad ajma'al ulama wa ala annaha la tajib fi ghairi shalah, dan ulama sepakat bahwasanya itu tidak wajib di selain salat ya. Tapi dalam salat itu wajib gitu. Di salawatnya bagaimana? Salawatnya seperti yang sudah kita baca hari-hari, yakni yang dikenal dengan salat Ibrahimiyah itu. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Ini apa matan dalil dari mazhab Syafi'i. Beliau itu menukilkan riwayat begitu, Pak. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Padahal kita kenal biasanya ditambah Sayyidina, betul nggak? Tapi di sini nggak ada. Ya. Nah, jadi ini menunjukkan bahwa kalau dalam sholat kita ikuti sholawat yang diajarkan Rasulullah. Tapi kalau di luar sholat ya silakan, mau tambahin Sayyidina, tambahin apa boleh. Ya. Kalau kayak kita nih, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, boleh, boleh. Tapi di saat sholat Nabi itu ajarkan nggak pakai Sayyidina. Jadi kalau saya sih lebih tenang, lebih aman ngikuti apa yang Nabi ajarkan, gitu aja. Ya. Tapi kalau saya udah biasa ya Sayyidina, ya silahkan, terserah gitu. Tapi saya udah sampaikan lebih menenangkan ya sesuai dengan yang Nabi ajarkan gitu ya Pak ya. Sampai begitu ya. Seperti yang biasa kita baca ya. Kemudian berikutnya, rukun berikutnya adalah wat taslimatul ula, yakni salam yang pertama. Itu rukun. Artinya salam yang kedua itu bukan rukun. Salam yang pertama itu rukun. Ya. Sebagaimana diriwayatkan Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam yastaftahu salat, beliau memulai ya salat bitakbiri, yakni dengan bertakbir. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam yastaftihu salata bitakbir, memulai salat dengan takbir. Wa kana yakhtimu shalah, dan beliau mengakhiri salatnya bitaslim, yakni dengan salam. Jadi yang menjadi rukun adalah assalamualaikum warahmatullahi yang pertama. Ya. Kalau yang berikutnya itu sunnah. Nanti penjelasan sunnah salat setelahnya itu. Nah, sampai sekarang sampai di sini Pak. Nah, di dalam penjelasan matan Nabi Syuja memang ada kelanjutan wan niyatul khuruji minas shalah. yakni niat keluar dari sholat. Itu masuk dalam rukunnya. Ya. Tapi di sini dia komentari, ya, di dalam matan dalil Ghaya Takrib yang ditulis oleh Syekh Mustafa Dib Al-Bugha, ya. Al-asra annaha laysat biruknin, kata beliau, yang benar niat keluar dari sholat itu tidak termasuk rukun. Kata beliau nih, ya. Jadi nggak ada Assalamualaikum warahmatullahi,
Kalau mengadopsi yang matan Abu Syuja, berarti setelah Assalamualaikum warahmatullahi kita niat keluar dari sholat. Itu harus. Tapi ternyata kata Abu Syuja, enggak. Itu tidak termasuk rukun sholat. Jadi, begitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya udah terakhir udah. Segitu. Nah, rukun yang terakhir di sini, wat tartibul arkani ala ma dzakarnahu. Jadi termasuk dalam rukun adalah tertib. Tahu tertib? Tertib rukun. Tertib apa tertib? Berurutan, sesuai yang sudah disebutkan. Jadi nggak boleh misalnya kita takbiratul ihram langsung sujud gitu. Berarti nggak tertib itu. Walaupun kan semua yang penting dikerjain Pak, ya dong. Saya sujud duluan, nanti rukuk belakangan. Ya nggak boleh, nggak sah, batal dia. Kenapa? Karena dalam rukun masuk di sini tertib. Jadi rukun tertib itu berarti kalau nggak tertib, rukunnya nggak urutan sesuai ini, batal. Gitu ya. Nah, itu inilah pembacaan terakhir dari rukun-rukun sholat menurut matan Abu Syuja yang bermadzhab Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Baik, untuk berikutnya seperti biasa diberi kesempatan kalau ada yang mau ditanyakan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Ada pertanyaan? Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Saya ingin bertanya tentang pada saat setelah kita ruku tidak kita langsung menuju sujud kan saya contoh dulu kan ada yang setelah kami Allah tidak terus ada yang turun duluan sujud itu kan ada yang ini duluan gitu ada juga yang ditekuk dulu ini itu yang mana yang rukun atau dua-duanya baik itu saya pernah. Baik. Ada lagi? Kumpulin dulu. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau misalnya sujud, kan ada yang suruh begini apa nih? Bagaimana Ustaz? Sebaiknya kalau misalnya yang full Gerakan sujud yang benar ya. Baik. Silakan lagi. Apa? Gimana? Duduk iftirash. Oke. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Amma ba'd, kita baru masuk sebenarnya penjelasan tentang rukun sholat. Ya. Adapun nanti kaifiyah sunnahnya, nah itu akan datang penjelasannya. Termasuk yang tadi ditanyakan. Ya. Jadi bagaimana kita turun dari i'tidal menuju sujud? Apakah tangan yang didahulukan atau dengkul yang didahulukan? Nah itu nanti penjelasannya pada saat kita bicara sunnah sholat. Tapi karena ditanyakan, oke nggak apa-apa. Intinya secara sederhana itu memang masuk dalam ranah khilafiyah. Ya, dua-duanya itu ada backup dalilnya. Ya. Terus bagaimana? Nah, memang kalau di dalam kitab Al-Wajiz, ya, kitab Al-Wajiz itu biasa saya kaji tiap malam Ahad di Ukhwah itu sama teman-teman. Itu di sana dikuatkan yang mendahulukan tangan sebelum lutut. Gitu. Mendahulukan tangan sebelum lutut. Itu yang dikuatkan dalam kitab Al-Wajiz. Maka kalau misalnya ada orang yang mendahulukan tangan daripada lutut, ya itu berarti dia mengadopsi pendapat tersebut. Hadis Nabi yang mengatakan. Bagaimana yang dengan lutut juga sama. Ya, yang biasanya mendahulukan lutut itu menganggap bahwasanya
Hadis, kalau tidak salah itu disebutkan oleh Abu Hurairah, itu inqilab, itu terbalik kata para penganalisis hadis. Mestinya dengkul duluan gitu, mestinya. Nah itu memang ranah wilayah khilaf. Jadi kalau ada yang menyaksikan tangan duluan atau biarkan nggak apa-apa. Ya, dua-duanya. Tapi kalau mengadopsi yang di dalam hadis disebutkan dalam kitab Al-Wajiz, itu memang tangan sebelum lutut. Demikian juga dalam sifat salat Nabi yang ditolak oleh Syalbani itu tangan sebelum lutut. Gitu. Ya kalau saya mengikuti yang seperti itu. Jadi tangan sebelum lutut. Ya. Saya maunya tangan sebelum lutut, tapi sakit dengkulnya kalau begitu. Ya monggo silahkan. Salat mudah. Yang mudah bagaimana menurut Anda? Paham? Jadi dua-duanya memang ya boleh. Yang dikuatkan memang tangan sebelum lutut. Paham ya? Wallahu a'lam bishawab. Kemudian terkait dengan pertanyaan kedua, ya, bagaimana dengan orang yang sujud, di mana sujudnya meletakkan seluruh anggota tangannya, ya, termasuk lengannya ke areal sujud, ya. Nah ini termasuk sujud yang dilarang. Karena ada hadis di dalam riwayat Imam Bukhari, ya, dari Anas bin Malik dari Nabi SAW qala bersabda, "I'tadilu fis sujudi wa la yabsutu ahadukum dhira'aihi in bisatul kalbi." Kata Nabi, sedanglah, seimbanglah di dalam sujud gitu, sedangnya dalam sujud. Dan jangan seseorang dari kamu menghamparkan kedua lengannya sebagaimana terhamparnya di sini apa? Kaki anjing. Rasul sebutkan kaki anjing. Gitu. Jadi tadi seperti yang ditanyakan, itu termasuk sujud yang dilarang, nggak boleh. Nabi larang itu, karena itu seperti cara duduknya anjing. Jadi dengan menempelkan begini semua, Ka'bah harus diangkat Pak yang ini. Kan kita hanya diperintahkan sujud dengan 7 anggota badan. Ya, 7 anggota badan mana? Jidat, kening, 2 telapak tangan, dengkul 2, dan ini apa namanya? Ya bukan telapak kaki sini ya. Di sini apa namanya nih? Ya ujung telapak kaki dah. Ujung. Ya jangan jempol juga, salah segini ya. Atau saya praktekin aja, termasuk menjawab yang ketiga pertanyaan bagaimana cara duduk, iftirash dan apa? Tawarru, ya. Oke. Bismillah. Bisa ngikutin nggak nih gambarnya nih? Ya, jadi sujud yang dilarang nih, sujud yang dari tadi turun tidak ya, saya praktekin nih. Turun tidak yang keliru. Yang keliru bukan pilihan-pilihan ya. Sami Allahu liman hamidah, okay? Allahu akbar. Tangan baru lutut. Baru sujud. Atau kalau ada orang yang sebaliknya. Allahu akbar, lutut, baru tangan, baru kepala. Silakan yang mudah yang mana? Kalau saya nanya ke saya nih, kalau saya tangan dulu sebelum lutut. Ya. Dan ini juga nanti pada saat kita bangun, yang terakhir kan tangan. Ya, kita bangun dari Allah, yang kita jadi tumpuan dengan tangan kan? Ada nggak yang Allah? Ada orang begini juga ya? Ada? Kayaknya jarang ya, dia tangan kan yang terakhir kan? Nah sekarang sujud. Bagaimana dengan sujud? Allahu akbar, turun ya. Sujudnya Allahu akbar. Gini duluan atau ini dulu? Silakan. Nah, ini tangannya diangkat, Pak. Ya, jangan begini. Ini yang dilarang nih, yang tadi ditanyakan. Ini berarti sujud seperti duduknya anjing. Nah, harus diangkat. Ya. Cara sujudnya dengan menyentuhkan hidung ke lantai sejajar dengan ini, ya. Jangan keningnya doang diangkat.
Tapi hidungnya juga harus menyentuh lantai. Gitu, Pak. Paham? Itu cara sujudnya. Kemudian cara duduknya. Allahu Akbar, iftirash. Iftirash ini duduk di antara dua sujud. Nah, yang sono kelihatan nggak? Duduk di antara dua sujud. Tadi kan Rasulullah menegakkan ini yang kaki kanan ditegakkan, ya, kemudian kaki kiri diduduki dengan memperhatikan semua jari jemari ini semua menghadap ke arah kiblat ini. Juga semua jari-jari yang sini juga sama, harus menyentuh lantainya. Paham? Ya. Demikian juga sujud juga begitu nih sujud. Kakinya menghadap kiblat, jari jemarinya ini semua. Ada orang cuma begini doang nih. Jempolnya doang. Makanya jangan bukan jempol, tapi ini loh semua. Apa ini? Jujung telapak kaki ya. Ya udah. Itu ngadep ke kiblat tuh, ya. Ini ngadep ke kiblat Pak semua. Ini sentuh semua ke sini. Ya. Jangan cuma begini doang, jangan, ya semua. Ustaz, bagaimana ada yang rapat dan ada yang tidak rapat? Nah, itu juga pilihan. Boleh begini, boleh begini. Dua-duanya ada dalil, boleh. Ya. Tapi yang dikuatkan adalah ya boleh, silakan. Begini boleh, begini boleh. Yang dikuatkan yang begini, natural. Terus Pak Ustaz, sebenarnya ini kalau lagi berdiri boleh ngangkat apa lurus begitu Pak Ustaz? Oh, oke. Kakinya. Baik. Begini apa boleh begini? Ya. Jadi itu berarti pertanyaan selanjutnya. Nah, tadi yang ketiga, duduk di antara dua sujud. Nah, itu namanya iftirashi. Kemudian pada saat tawarru itu duduk akhir. yakni dengan memasukkan kaki kiri ke kaki kanan, kemudian duduk pantatnya di lantai. Kaki kanan tetap tegak, sama seperti ini juga. Kaki jari jemari juga harus ditempelkan ke semua lantai. Paham? Ada yang begini enggak? Ya. Ini juga semua hadap kiblat. Kalau yang iniannya sakit, menghadap kiblat dan yang begini, itu aja boleh. Ada problemnya nggak? Begini. Nah, Iya sakit kali. Sakit kakinya kali, encok kakinya. Kalau sakit encok ya kita nggak bicarakan ya. Tapi kalau normal nggak boleh Pak, harus begini. Karena begini contoh dari Nabi, tegak kakinya. Ya, nggak boleh. Ya. Kita cuma begini doang. Ya dia kalau nggak sakit kaki begini, ya boleh jadi dia nggak pernah belajar, gitu aja. Jadi kalau gimana ya kasih tahu, karena nggak pernah belajar kan nggak tahu dia. enggak, misalnya nanya lagi. Sudah belajar. Kan Terus begini. di masjid. Sudah belajar. Misal tawadhu ini misal gini satu aja. Kan tadi contohnya Lah iya. 5 tuh. Di semua 5. Kalau satu aja nyangkut gini doang nih. Begini, ini pertanyaannya. Ini dalam keadaan sakit atau tidak? Kalau dalam keadaan tidak sakit ya begini, Pak. Tapi kalau misalnya saya dari kecil nggak pernah begitu, kalau sekarang malah sakit, ya itu berarti sakit. Kalau begini ya sudah, yang biasa. Sebisanya lah, semaksimal kita. Sebaiknya memang begini. Makanya ajari anak-anak kita duduk dengan benar sejak kecil begini. Kenapa kok saya sholat begini biasa? Ya karena memang sejak kecil begitu. Guru saya ngajarin begitu. Ya. Dipegang ininya harus nyentuh semua. Ya begitu memang sejak kecil. Kalau baru belajar sholat di saat dewasa mungkin sakit. Makanya begini kan. Bener nggak? Iya. Gitu. Ya. Kalau bisa ya diusahakan mengikuti petunjuk. Disesuaikan sempurna. Itu tentang duduk, iftirash, dan tawarruk. Ada lagi sebenarnya satu macam duduk. Yang saya nggak habis pikir itu ada orang model begini. Nah, ya dong.
Ini bukan duduk tawarruk, bukan duduk ini namanya duduk bersimpuh. Ya. Duduk bersimpuh ala kerajaan. Nggak ada dalam sholat duduk begini. Kalau mau malah begini. Nah, ini namanya duduk iq'a. Ini Ibnu Abbas yang meriwayatkan. Ini malah boleh begini daripada begini. Ini nggak ada riwayatnya. Ya, suka-suka gua kan sholat, gue yang sholat. Lah, ya ente yang sholat, tapi cara Nabi harus ente pakai kan itu kan. Kalau nggak ngikuti bagaimana? Ini semua bisa dalam keadaan sehat ya, Ustaz. Ya, kalau ada yang memang sakit ya, Lain soal. Ustaz. Iya. Misalnya sakit, kita duduk begini doang, juga nggak apa-apa, karena ada orang kan sakit. Kenapa? Aduh, keseleo Pak? Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Sakit itu dikecualikan. Ini kita bicara kondisi normal. Ya. Nah ini untuk duduk. Nah untuk berdiri bagaimana? Sikap berdiri kita, sikap berdiri ini adalah setentang bahu kita. Tidak juga rapat, tidak juga melebar. Ya, nggak boleh. Setentang bahu aja, ini aja, selebar badan kita, gitu Pak. Iya, selebar badan kita. Inilah yang. Nah, kemudian diusahakan juga menghadap ke kiblat. Juga tidak terlalu begini kan gitu. Ada orang yang begini kan berdirinya kan. Ada juga begini, yang enggak juga. Ya biasa saja, santai kita sholat. Diusahakan ya agak mengarah ke kiblat begitu. Diusahakan. Sholat juga begitu kan. Allah. Ini juga harus menghadap ke kiblat takbirnya. Jangan pula ada Allah. Ada begini Pak orang. Allah. Kayak khusyuk tuh. Allah. Tapi menghadap ke pipi, nggak ada contohnya begitu. Menghadap ke kiblat, Allah Akbar, setentang bahu atau setentang telinga, ya sejajar dengan telinga atau setentang bahu. Itu boleh. Nanti sunnah-sunnahnya termasuk di mana meletakkan tangan itu ada di sunnah ya. Tapi sekarang minimal rukun dulu nih. Ya kalau sunnah nggak dikerjakan ya nggak batal gitu. Tapi kalau yang tadi nggak dikerjain batal, ya. Kayak tadi tumak nina gitu kan, main buru-buru aja, ya batal. Ya. Gitu. Tapi kalau sunnah, misalnya kayak begini tadi Allah Akbar, apakah batal? Ya enggak. Tapi yang rugi dong kalau dia udah tahu menghadap ke kiblat kok dia hadapin ke pipinya, nggak dapat sunnah, paham kan? Rugi. Gitu. Makanya perlu terus belajar kita kan, biar kita bisa berada di dalam koridor ibadah sesuai yang dicontohkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, gitu ya. Mungkin Bapak yang mulia, ini karena sudah waktu. Boleh. Oh ya. Kepada Bapak, kalau sudah memang melihat di YouTube, kajian-kajian setiap malam Senin itu ada di namanya YouTube Durusul Masajid Tangerang. Durusul Masajid Tangerang. Jadi yang lalu-lalu juga ada yang kemarin. Iya mas. Dan saya ini di lagi akan ada di sini. Baik, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, insyaallah. Baik Bapak yang mulia ya, alhamdulillah Allah mudahkan kita untuk mengenali rukun-rukun salat, dan rukun salat ini harus kita praktekkan dalam salat-salat kita. Ya, baik kita akhiri dengan ucapan tahmid dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.